Selamat siang, Miss Ades. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari interview dan survei saya. Ini maksud dari interview dan survei ini adalah yang pertama, understanding the target market, yang kedua, explore the consumer needs and preference, dan yang ketiga, improve competitiveness. Untuk subjeknya, yang pertama interview, saya interview staff sec and sec dari Mall Daan Mogot, yaitu Miss Rina, dan yang kedua, prospektif customer saya, itu Alia. Dan setelah itu ada penjelasan dari responden. Saya mendapatkan 32 responden. Yang pertama ada pertanyaan untuk interview staff dan customer. Untuk pertanyaan interview staff yang pertama ada, menurut Anda apa yang menjadi daya tarik utama makanan yang dijual di sini? Yang kedua ada strategi apa yang digunakan untuk menarik pelanggan? Yang ketiga ada bagaimana cara membuat harga yang ditawarkan terkesan menarik bagi pembeli? Yang keempat ada bagaimana Anda menentukan segmentasi pasar untuk produk ini. Dan yang terakhir ada apakah ada tren tertentu saat ini dalam preferensi konsumen untuk makanan ringan. Dan untuk pertanyaan untuk customer, yang pertama ada profil pelanggan, yang kedua apa faktor penting yang mendorong Anda untuk membeli makanan ini, yang ketiga ada pada harga berapa Anda bersedia membeli cemilan, yang keempat ada metode apa yang biasanya Anda gunakan untuk menemukan pilihan tempat makanan baru, yang kelima ada jenis varian yang lebih Anda suka dan tidak suka dalam membeli cemilan. Dan ini hasilnya dari interview staff. Jawaban yang pertama yaitu yang menjadi daya tarik pertama adalah rasa makanan yang cocok di lidah banyak orang, terutama variannya yang variatif. Terus jawaban dari pertanyaan kedua ini sering pakai sosmed buat promosi seperti mengupload foto makanan yang menarik, mengadakan diskon, dan juga giveaway. Dan juga kita ada promo, bundling, dan diskon di hari-hari besar. Untuk jawaban yang ketiga ada, kami suka membuat paket bundling dan juga punya berbagai ukuran porsi sesuai dengan yang pembeli inginkan. Jadi porsinya itu variatif. Untuk jawaban yang keempat, ada target utama kami itu adalah anak muda yang suka pergi ke mall. Selain itu ada juga keluarga yang mampu untuk membeli. Biasanya mereka suka makanan yang praktis dan mudah dibawa. Untuk pertanyaan terakhir, jawabannya ada. Sekarang banyak orang yang suka makanan ringan yang punya beragam rasa, terutama rasa yang gurih asin. Next, ada jawaban dari calon pembeli. Yang pertama, calon pembeli adalah mahasiswa yang berusia 20 tahun dan tinggal di Jakarta. Jawaban yang kedua, faktor pendorong pertama adalah karena rasa, harga, dan kualitas dari produknya karena kehigienisan makanan itu penting. Yang ketiga, tarif yang normal sekitar 25.000 sampai 50.000 kalau untuk yang di mall. Jawaban nomor 4, metodenya tentunya sebagai pengguna sosial media, saya akan mencoba cemilan baru berdasarkan rekomendasi atau menemukan di sosial media. Dan yang terakhir, varian yang tidak disuka yaitu rasa pedas dan sesuatu yang terlalu masam dan manis. Next, ada survei question. Untuk kategori dari demografik, pertanyaannya itu ada age, gender, employee status, monthly income, dan family status. Untuk kategori psychographic, pertanyaannya ada most important when choosing something to eat, eating habits, try new food experience, sustainability and environmentally friendly food choices. Untuk kategori geografik, pertanyaannya ada currently life dan often purchase food online. Kategori behavioral, pertanyaannya ada mostly find out about new food product, budget, dan loyalty program. Dan ini hasilnya untuk yang demografik. Untuk umur,
itu paling banyak mengisi di umur 18 sampai 24 tahun, sebanyak 96,9%. Dan untuk terendah itu umur 40 tahun, 3,1%. Untuk gender itu yang tertinggi sebanyak yang tertinggi yaitu perempuan sebanyak 59,4% dan terendah laki-laki sebanyak 40,6%. Selanjutnya employment status kebanyakan yang tertinggi itu mahasiswa sebanyak 90,6% dan pekerja part-time sebanyak 3,1%. Terus monthly pendapatan yang paling tertinggi di bawah 2 juta sebanyak 65,6%. Dan yang terendah 4 sampai 6 juta sebanyak 3,1%. Dan yang terakhir family status itu single sebanyak 75% tertinggi dan terendah taken sebanyak 25%. Dan selanjutnya kategori psikografik di pertanyaan yang paling penting untuk memilih makanan itu ada yang tertinggi. Rata-rata orang memilih rasa dan harga sebanyak 87,5% dan kesehatan dan porsi sebanyak 28,1%. Selanjutnya eating habits yang tertinggi itu seimbang 53,1% dan health conscious 6,3%. Selanjutnya mencoba makanan, mencoba pengalaman makanan baru itu paling tinggi sangat sering di angka 34,4% dan netral di angka 31,3%. Yang terakhir ada sustainability and environmentally friendly food choice. Yang paling tertinggi itu netral sekitar 50% dan somewhat important sekitar 21,9%. Selanjutnya ada kategori geografi. Rata-rata yang mengisi survei itu tinggal di Gading Serpong sebanyak 50% dan paling dikit di BSD 9,4%. Dan seberapa sering pengisi membeli junk food sekitar paling tertinggi itu 1 bulan sekali di angka 43,8% dan yang paling terendah itu sekali dalam seminggu 28,1%. Selanjutnya kategori behavioral di mana biasanya orang menemukan produk-produk baru. Yang tertinggi itu ada di sosial media sebanyak 65,6% dan terendah itu rekomendasi dari teman atau keluarga sebanyak 31,3%. Selanjutnya ada budget. Rata-rata orang mempunyai budget sekitar 30 sampai 45 ribu, 30 ribu sampai 45 ribu di 40,6% dan terendahnya 15 ribu sampai 30 ribu di angka 28,1%. Dan yang terakhir loyalty program. Jawabannya yang tertinggi itu kadang-kadang orang suka memakai loyalty sebanyak 46,9% dan yang selalu memakai loyalty itu yang jarang, yang selalu memakai royalti itu jarang, sebanyak 9,46%. Selanjutnya kesimpulan dari survei dan interview tadi adalah potential customer are student age around 80 until 24 years and almost all of them live in the Gading Serpong area are more concerned with the price and taste of food and like to try new food. The average of them find new food through social media. There are also many people who buy because of discount and bundling package.
Dan itulah penjelasan dari hasil interview dan survei saya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.